Halo, halo. Hai. Udah si Ari udah nggak tanya jawab lagi? Udah selesai? Nanti bakal ada pertanyaan dari Bala Muda, Kak. Oh, oke. Hai, halo semuanya. Apa kabar? Ya, Kak Adam. Kak Adam apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Lagi sibuk. Ini lagi webinar kan? Lagi sibuk kerja aja. Paling ya menjadi manusia tiap hari. Nah, Bala Muda, Kak Adam ini ada PPT-nya ya. Jadi nanti Kak Adam bakal ngasih materinya dan akan di-share PPT-nya. Nah, Boleh, silakan. yes, thank you semuanya. Coba aku bagiin ya. Thank you semuanya. Thank you juga RDK FM yang udah mengundang saya. Saya coba share dulu sebentar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, yes. Karena kemarin diminta sama teman-teman RDK untuk menceritakan tentang self-improvement juga. Mungkin saya coba ceritakan tentang apa sepengalaman saya dan yang saya kerjakan di menjadi manusia supaya teman-teman juga ada gambaran seperti apa sih self improvement. Dan tadi juga udah sedikit kurang lebih dibahas sama Mas Ari juga tentang self improvement itu sendiri dan beberapa hal yang di media kreatif. Saya coba menambahkan sedikit. Oke, sebelumnya kenalin dulu teman-teman. Tadi mungkin udah dikenalin juga. Saya ada Mabednego, co-founder and the heart of Menjadi Manusia. Bersama Menjadi Manusia juga, kami teman-teman Menjadi Manusia sempat dipilih jadi yang social entrepreneur oleh Singapore International Foundation, dan kemarin 2019-2020 kemarin kami dipilih juga jadi YouTube Creator for Change Ambassador bersama dengan 3 kreator lainnya, yaitu ada Najwa Shihab, Skinny Indonesian 24, dan Clarin Hayes. Senang banget juga untuk bisa berbagi sama teman-teman semua, dipercaya sama YouTube sama Google juga untuk mewakili, untuk tetap memberikan konten-konten yang positif gitu. Jadi sebelum kita masuk ke self improvement atau ngomongin improvement, saya coba recall beberapa masalah yang juga ada pengaruhnya ke diri kita ya, kayak maksudnya dengan self improvement itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah pemberitaan media, karena mungkin jadi manusia juga bergerak di bidang media. Selama ini saya sendiri melihat bahwa kayak media tuh selalu over glorify sukses atau memberikan standar-standar tertentu yang nggak manusiawi sebenarnya, dan kayak kadang kita tuh secara nggak langsung dipaksa untuk menyentuh atau untuk menyentuh tadi standar-standar tertentu gitu. Kayak misalkan ada influencer kita tuh kayak influencer A beli mobil ini, influencer B terus selebritis A dan segala macam, itu secara nggak langsung bikin kita tuh kalau misalkan merasa bahwa sukses tuh harus menjadi seperti itu ya, sukses tuh harus menjadi kaya, sukses tuh harus menjadi influencer B, influencer A. Dan ini sebenarnya menjadi hal yang sangat membuat kita ya semakin tertekan juga gitu dengan ada keadaan seperti ini. Karena sekarang ini mungkin bisa dibilang kita adalah generasi yang, kalau teman-teman lihat kayak banyak banget teman-teman practitioner, psikolog dan segala macam selalu menyebut kita tuh generasi cemas atau sobat cemas gitu. Kita tuh anxious generation. Media memberikan pressure atau tekanan yang lebih lagi, sedangkan kita udah cemas kita membandingkan diri kita. Terus media memberikan masalah-masalah, memberikan sebuah standar-standar tertentu yang membuat kita semakin tidak bisa, membuat kita jadi nggak optimal dan semakin tertekan gitu. Kita selalu merasa bahwa kayak kita percaya diri, tapi kita selalu merasa kalau di dalam diri kita tuh kayak selalu kurang. Terus ada sesuatu yang kayak kita selalu mesti menunjukkan sisi positif kita. Kita seolah-olah nggak boleh menunjukkan sisi-sisi kerentanan kita, kelemahan kita. Padahal sisi-sisi kelemahan, sisi-sisi kerentanan itu yang harusnya penting kita untuk tunjukkan juga gitu. Lalu kemudian kita selalu merasa sekarang di dunia, di era-era internet, kita sudah terkoneksi dengan banyak orang, tapi kita selalu merasa detach atau merasa gak terkoneksi juga gitu. Lalu kemudian kita selalu merasa bahwa kayak kita selalu merasa connected dengan lingkungan kita, tapi kayak kita merasa juga kayak tertekan untuk selalu
mengejar standar-standar yang mereka berikan atau yang bahkan di lingkungan-lingkungan kita sekitar kita atau bahkan media-media kita berikan gitu. Kita selalu merasa unik, masing-masing dari kita tuh selalu merasa unik, tapi kita selalu merasa harus fit in dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang mungkin nggak membuat kita nyaman, lingkungan-lingkungan yang cukup membuat kita jadi pribadi yang kurang baik, itu kita mau nggak mau harus bisa fit in, padahal kita nggak bisa, nggak semestinya seperti itu gitu. Kayak kita ada di lingkungan di mana teman-teman kita tapi kita selalu merasa kita nggak yakin apakah mereka bisa menerima saya. Ini membuat sebuah perdebatan dalam diri kita juga yang menjadi masalah yang yang kita temukan gitu. Lalu kemudian dari masalah-masalah itu sebenarnya menjadi manusia juga selalu pengen membuat sebuah hal yang sangat utopis halnya gitu. Kita pengen sebuah dunia di mana kayak yang lebih baik lagi gitu dari masalah tadi. Menjadi manusia ingin menyuarakan lebih tentang pengembangan diri, pentingnya pengembangan diri supaya kita menjadi lebih baik lagi, dan ketika kita menjadi lebih baik lagi, kita juga bisa berkontribusi di lingkungan kita atau berkontribusi di sekitar kita gitu, untuk teman-teman atau bahkan keluarga gitu. Jadi kayak kita membayangkan bahwa sebuah dunia yang kayak maksudnya kayak isinya adalah orang-orang yang saling mendukung satu sama lain, kemudian orang-orang yang isinya open minded dan juga tidak saling menghakimi gitu. Dan ini yang membuat menjadi manusia juga punya tujuan utama. Menjadi manusia pertama kita kita capek lah di media sosial banyak banget orang yang saling menghakimi, orang-orang mudah banget nggak setuju dan kayak saling memarahi dan segala macam, memaki-maki dengan mudahnya. Kita nggak mau terus-terusan seperti itu. Kita pengen ngajakin teman-teman semua untuk menyadari bahwa perspektif, bahwa sudut pandang di luar sana tuh ada banyak, dan nggak apa-apa untuk nggak punya sudut pandang yang berbeda gitu. Selama nggak merugikan satu sama lain, kita justru bisa belajar dari sudut pandang mereka. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka dan dari cerita-cerita mereka. Lalu kemudian yang kedua, kita pengen ngasih tahu ke teman-teman semua kalau misalkan kita nggak pernah sendirian. Kadang kita selalu merasa masalah yang kita hadapi itu selalu paling berat. Mungkin kenapa kita selama merasakan kayak gitu, mungkin kita nggak ketemu sama orang baru aja, kita nggak ngobrol dengan orang-orang baru, kita nggak ketemu dengan mereka dan mungkin saling bisa cerita satu sama lain yang mungkin kita bisa belajar dari mereka, dan dengan belajar dari mereka kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik lagi, kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Saya percaya atau kayak menjadi manusia kita selalu percaya ada 3 step untuk menjadi manusia sepenuhnya atau menjadi decent human being gitu. Yang pertama adalah acknowledge. Acknowledge itu apa? Maksudnya acknowledge adalah kita memahami diri kita sendiri gitu. Barangkali kita selama ini nggak aware kalau misalkan kita tuh punya emosi, kita tuh bisa sedih, kita tuh bisa nangis, kita tuh bisa marah. Kita tuh selalu merasa bahwa perasaan-perasaan tadi itu kita selalu menolak perasaan-perasaan tadi. Kita kayak seolah-olah nggak boleh nangis. Padahal menangis adalah suatu emosi manusia yang manusia rasakan, dan kita harus merasakan itu dan harus acknowledge itu, dan aku harus embrace itu supaya kita bisa menerima diri kita sendiri. Dengan apa menjadi manusia mencoba sampaikan acknowledge ini adalah dengan konten-konten yang kita berikan tadi, dengan berbagai macam output yang menjadi manusia kasih gitu, video, audio, tulisan, semuanya adalah tujuannya untuk mengencourage teman-teman untuk acknowledge diri mereka. Kalau misalkan segala macam perasaan yang kita punya, segala macam kemampuan, segala macam kelemahan yang kita punya itu mesti kita terima, mesti kita acknowledge, dan kita harus aware tentang diri kita sendiri. Dan kita tuh harus bisa self-aware. Untuk kita bisa tahu tentang diri kita, penting banget untuk kita bisa self-aware atau tahu akan diri kita atau sadar akan diri kita. Apa aja kekurangan kita, apa aja kelebihan kita, apa ada yang salah dari hidup kita mungkin, dan itu yang mesti kita coba cari tahu. Apa sih yang kurang dari kita, apa sih yang lebih dari kita. Dari situ setelah kita tahu apa yang kurang dari diri kita, mungkin kayak kita bisa jadi tahu apa yang mesti dikurangin, apa yang mesti ditambahin supaya kita menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi menariknya adalah kayak self awareness tuh kayak orang nyetir mobil gitu, kayak orang-orang tuh selalu merasa kayak dia yang paling jago dan paling benar gitu. Kayak misalkan
kayak ada sesuatu kejadian, kecelakaan gitu, kayak antara mobil motor atau mobil sama motor tuh pasti kayak kita tuh selalu merasa nggak mikirin siapa yang salah dulu, pokoknya lawan kita tuh yang salah gitu. Kita nggak reflect ke diri kita dulu tadi, apakah kayak gue pas belok nggak sen dulu, dan atau kayak apakah kita ngerem mendadak, tapi pokoknya segala macam ketika suatu kejadian itu kita biasanya selalu blaming orang lain dengan mudahnya. Kita sangat reaktif dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita tanpa memikirkan apa sih yang sebenarnya terjadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Sama halnya dengan self awareness. Kita tuh selalu merasa kalau kita tuh udah aware sama diri kita. Kita tuh udah merasa kalau misalkan kita tuh udah paham banget sama diri kita. Tapi mungkin kayaknya kenyataannya adalah sedikit dari kita yang benar-benar paham akan diri kita. Karena self awareness adalah sebuah yang perlu dicatat adalah self awareness ini adalah perjalanan tanpa henti, teman-teman. Jadi kayak sebuah proses yang akan terus kita jalani selama hidup. Kita mesti banyak melatih tentang self awareness kita. Jadi kayak nggak ada orang yang benar-benar tahu akan dirinya. Kita tuh akan terus berkembang, kita tuh akan terus berproses, dan kita harus penting kayak self awareness ini kita harus tingkatkan. Kita harus bisa terus menjalani hidup dengan kayak tahu akan tentang diri kita dengan terus berjalan itu. Tapi sebenarnya sebelum masuk kayak ke detail lagi, tapi apa sih sebenarnya kayak self awareness itu, kayak kenapa penting banget self awareness untuk bisa kita improve diri kita atau mengembangkan diri kita gitu. Oke, jadi self awareness adalah sebenarnya kemampuan untuk diri sendiri, yang perlu catat adalah untuk memahami diri sendiri dan juga dampaknya ke orang lain. Jadi self awareness gak cuma ke internal doang, tapi ada hubungannya dengan eksternal. Dengan self awareness yang tinggi, kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan lalu mengevaluasi pemikiran dan perasaan kita. Kuncinya adalah di-identify dan juga evaluate. Gimana caranya kita harus self-awareness adalah dengan mengevaluasi, mengidentifikasi kekuatan kita, kelebihan kita, kemudian perasaan kita yang kita miliki. Lalu kemudian setelah kita mengidentifikasi itu, kita harus mengevaluasi pemikiran kita dan perasaan kita. Banyak dari orang merasa dirinya udah self-aware, tapi sering malah lebih fokus ke diri sendiri, ke internalnya. Padahal kita tahu segala hal yang kita lakukan tuh punya dampak untuk orang lain, gak cuma ke diri kita. Jadi selain kita mesti paham akan diri kita sendiri juga, kita mesti mengerti kalau apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita keputusan-keputusan yang kita lakukan itu akan selalu ada dampaknya bagi orang lain. Dan penting untuk kita bisa aware akan hal itu. Karena self-awareness ini adalah sebuah skill atau sebuah kekuatan yang sebenarnya bisa kita terus develop, dan kita harus terus develop ini. Karena proses pembelajarannya tuh nggak akan pernah berhenti. Itu karena banyak banget, mungkin kalau misalkan cerita sedikit, kayak dulu saya pertama kali kuliah, saya orang yang nggak bisa ngobrol sama banyak orang baru gitu. Jangankan ketemu sama orang ngobrol di depan umum gitu, tapi ketemu dengan orang yang baru aja saya takut itu. Dan tapi untungnya adalah waktu itu saya aware. Kenapa ya saya seperti ini? Apa ada yang salah sama diri saya? Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa orang-orang bisa lebih mudah mingle dengan lingkungan baru, dan kemudian tapi saya nggak bisa ngobrol dengan orang baru? Dari situ saya mencari tahu kayak kenapa saya seperti ini, dan kayak saya banyak baca buku dan segala macam. Ternyata saya menemukan bahwa kayak ini adalah emang emang di dalam diri saya gitu. Cara recharge energi saya adalah seperti ini. Saya agak sedikit mungkin bisa dibilang cukup pemalu ke depan orang. Tapi gimana caranya saya bisa improve diri saya harus bisa ngobrol dengan ketemu banyak orang. Jadi kayak pada saat itu saya memaksakan diri untuk bergabung ke salah satu organisasi pada waktu kuliah juga, di salah satu radio kampus, yang benar-benar itu adalah sebuah leap of faith saya juga, yang dimana kayak ketemu dengan orang baru, dan saya orang yang pemalu dengan ketemu orang yang ramai di sebuah radio tuh saya sangat tidak nyaman. Saya merasa bahwa kayak saya harus keluar dari lingkungan ini. Tapi saya mikir lagi, kalau misalkan saya keluar dari lingkungan tersebut, kalau misalkan saya cabut dari radio itu, saya akan tetap menjadi Adam yang dulu. Adam yang gak berani ngomong sama orang, Adam yang gak berani ketemu sama orang baru, atau bahkan ngomong di depan umum gitu. Lalu kemudian saya membutuhkan sekitar waktu 2-3 tahun untuk benar-benar bisa mingle dengan lingkungan saya, tapi saya merasa bahwa itu adalah sebuah proses yang benar-benar sangat menakutkan untuk saya, tapi saya merasa bersyukur saya melalui proses itu,
Lalu kemudian ini proses tersebut sebenarnya ini jadi salah satu alasan juga kenapa membuat menjadi manusia gitu. Ketika saya ketemu sama orang ternyata nggak seburuk itu, ngobrol sama orang tuh nggak seburuk itu kok. Saya justru banyak belajar dari orang-orang yang saya temuin. Ternyata kayak orang ini A, orang ini B dan segala macam. Dan ini saya menemukan bahwa kenapa nggak saya ketika ketemu sama orang saya dapat pelajaran baru. Kayak ketika mendengarkan cerita mereka saya mendapatkan pelajaran tersebut. Kenapa nggak saya share ini ke semua orang? Kita share ke banyak orang. Ini yang menjadi alasan menjadi manusia, berbagi banyak cerita, mendengarkan banyak cerita supaya teman-teman atau kayak orang di luar sana kayak mendengarkan cerita-cerita mereka dapat belajar sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Tapi yang susah adalah itu sedikit cerita tentang waktu saya dulu. Tapi yang menariknya adalah sulitnya tuh kita nggak pernah tahu apakah kita tuh udah benar-benar ngelakuin kayak self-aware, udah benar-benar aware tadi. Karena kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada pelajaran yang maksudnya nggak pernah ada dokter ataupun orang-orang ahli yang ngasih tahu kalau misalkan kalian tuh udah self-aware dan segala macam. Kita nggak pernah dikasih tahu itu. Apakah kita udah benar-benar menjalani proses self-awareness ini dengan benar? Karena nggak ada orang yang tahu atau nggak ada yang bisa ngasih tahu ke diri kita. Dengan memahami diri kita sendiri juga sebenarnya kita jadi tahu tentang diri kita. Dan kayak ini sebenarnya dengan paham akan diri kita sendiri, kita akan mempermudah kita juga untuk berhubungan atau kayak membuat sebuah koneksi dengan orang lain. Kita dengan memahami diri kita kalau kelemahan-kelemahan kita seperti apa yang harus diimprove, apa yang harus dikurangi, dari situ kita bisa tahu dan kita bisa berhubungan dengan orang lain dan menjadi lebih baik lagi gitu untuk bisa ngobrol dengan banyak orang. Tapi sebenarnya gimana caranya untuk bisa self-aware? Gimana caranya kita bisa untuk aware akan diri kita itu sendiri? Mungkin banyak dari kita yang merasa self-aware tuh cuma berfokus, kalau misalkan ini saya coba share, ada namanya Johari Window atau jendela Johari kalau misalkan teman-teman tahu. Jadi kayak jendela Johari adalah sebuah hal, ada empat area dari diri kita sendiri tuh yang perlu kita tahu, entah itu sifat atau personality. Yang area pertama adalah area open tuh yang kita tahu dan juga sifat-sifat yang kita tahu dan juga yang sifat-sifat orang tahu. Misalkan sifatnya lebih kayak mungkin lebih banyak ke fisik atau kayak lebih sifat-sifat yang udah in general. Kalau misalkan hal-hal yang sifatnya general itu kayak yang mereka juga tahu, orang lain tahu dan kita juga tahu gitu. Yang kedua adalah yang hidden, adalah yang tersembunyi, adalah sifat-sifat yang biasanya kita nggak tunjukkan ke orang lain, tapi sifat-sifat yang justru ada di diri kita. Kita tahu ada di diri kita sifatnya, tapi kita nggak mau menunjukkan itu ke orang lain karena kita takut akan persepsi orang lain, kita takut mereka menjudge kita dan segala macam gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah blind spot. Blind spot adalah sisi di mana, ini yang paling penting, adalah sisi blind spot adalah sisi di mana yang orang tahu tentang diri kita, tapi kadang kita nggak aware. Kita nggak aware, hanya orang yang bisa ngelihat tersebut, sifat-sifat tersebut, dan kita nggak tahu. Gimana cara kita tahu blind spot adalah dengan bertanya, dengan sharing atau bertanya ke orang tersebut kayak, apa sih sifat-sifat yang selama ini yang saya punya atau yang kita punya gitu. Ketika teman kita menyebutkan sifat-sifat yang mungkin kayak misalkan lu tuh orangnya pelit tapi kita merasa nggak pelit gitu. Itu kan sesuatu yang sifatnya berarti kayak kenapa mereka bisa menganggap saya pelit? Apakah ada salah satu kejadian atau ada kejadian tertentu yang membuat saya atau jadi orang tersebut bisa menganggap saya orang pelit gitu. Yang kemudian yang keempat adalah, nanti saya coba jelaskan lebih detail lagi. Yang keempat adalah unknown atau ya emang tahu gitu. Ini adalah sifat-sifatnya yang mungkin sifat-sifat yang kita nggak tahu dan orang lain juga nggak tahu. Kenapa bisa seperti ini sebenarnya? Karena mungkin kita masih belum banyak ngobrol atau belum banyak belum banyak mengorek-ngorek sisi-sisi sifat-sifat kita yang tersembunyi dan orang lain pun jadi nggak tahu gitu. Nah, banyak dari kita yang merasa sudah self-aware tuh sebenarnya hanya berfokus pada area open dan hidden. Dimana kayak area open dan hidden adalah yang kita tahu tapi orang lain tahu, dan yang kita tahu dan orang lain nggak tahu. Kita hanya berfokus di situ, sifat-sifat yang kayak ke diri kita, sifatnya adalah internal. Dan ini yang sebenarnya kayak hal yang paling penting untuk kita, yang kita kadang lupa adalah si area-area blind spot tadi. Ada banyak hal yang sifat yang kita nggak sadar, yang kita tunjukkan atau kita lakukan ke orang lain, dan biasanya hanya orang lain yang tahu. Karena kita nggak sadar, penting untuk kita tahu tentang area blind spot ini. Dan cara terbaik sebenarnya untuk mengetahui blind spot adalah dengan bertanya tadi, seperti yang saya bilang. Bertanya ke teman, bertanya ke orang, apa aja sifat-sifat yang selama ini mungkin menjengkelkan,
atau apa sifat-sifat yang nyebelin untuk mereka yang kita nggak tahu. Itu penting banget untuk kita cari tahu. Dan sedangkan yang area berikutnya adalah area unknown. Ini adalah yang bisa benar-benar kita nggak tahu dari kita juga nggak tahu dan orang lain pun nggak tahu. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan terus berbagi. Dalam arti kita share vulnerability kita share kelemahan kita ke orang lain, nggak apa-apa kita share untuk mendapatkan feedback dan segala macam gitu. Dengan berbagi kayak kerentanan kita, dengan berbagi dengan vulnerability kita, mungkin kita bisa menemukan sifat-sifat kita baru, perasaan-perasaan yang mungkin selama ini kita selalu pendam dan kita nggak pernah ungkapin. Dan mungkin kita nggak terlalu banyak menyembunyikan sesuatu karena dengan berbagi tadi kayak lama-kelamaan area unknown ini akan bisa menjadi kelihatan. Yang berikutnya adalah kayak tadi yang beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah dengan dua hal yang untuk kita bisa memperluas area open kita adalah dengan cara tadi berbagi diri kita dengan orang lain. Dengan berbagi ini, dengan being vulnerable, membuat kita menjadi aware akan diri kita dan akan menemukan hal-hal baru juga tentang diri kita. Dan akan memperkecil tadi area unknown-nya tadi. Sedangkan dengan mendapatkan atau mencari feedback dari orang lain gitu, dengan kayak menanyakan ke mereka sifat-sifat saya yang mungkin selama ini menjengkelkan atau apa, kita bisa mencari tahu blind spot kita tadi yang mungkin selama ini kita nggak aware karena kita nggak sadar menunjukkan itu, dan ini bisa menjadikan kita masuk ke area open tadi. Yang berikutnya adalah mungkin kayak tadi saya udah sempat bilang juga ada dua tipe self-awareness. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Jadi internal self-awareness adalah bagaimana kita melihat diri kita, sedangkan eksternal adalah bagaimana orang lain melihat kita. Kita harus menguasai dua-duanya untuk bisa benar-benar self-aware. Karena kalau salah satu aja kita tuh jadi, kita bisa dari diagram ini kita bisa tahu ketika kita fokus ke salah satu aja, apa yang akan terjadi gitu. Orang yang memiliki internal dan eksternal self-awareness yang rendah akan selalu merasa frustasi atau merasa bingung sama hidupnya, nggak tahu mau apa. Kayak ini ada di golongan di pojok kiri bawah ini yang seekers, kayak dia selalu bingung, dirinya nggak tahu, tujuan hidupnya juga nggak tahu, dan kayak nggak aware akan orang lain juga nggak tahu kayak dia tuh maunya atau seperti apa. Yang kedua adalah orang yang memiliki internal self awareness rendah tapi punya external self awareness yang tinggi, akan selalu fokusnya keluar, selalu berusaha menjadi orang lain. Gimana caranya untuk nge-please orang lain, gimana caranya berusaha menjadi orang lain, nggak menjadi diri sendiri, karena tujuannya adalah bagaimana orang lain melihat kita dengan bagus-bagusnya gitu. Tapi nggak mau memperbaiki dan kita jadi justru semakin nge-please banyak orang gitu. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki internal tinggi sedangkan eksternalnya rendah, biasanya cenderung akan menutup diri dan gak mau melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dia udah paham dirinya seperti apa, kelemahan dan kelebihannya apa, tapi dia gak mau melihat keluar. Jadi cenderung ketika mendapatkan feedback dari orang lain, kita menjadi denial, jadi merasa bahwa kayak ketika ada orang yang berbeda dengan pendapatnya dengan kita selalu merasa pendapatnya mereka salah dan segala macam. Jadi ini adalah proses yang membuat kita jadi nggak berbang, karena kita nggak menerima pendapat orang lain, kita nggak bisa selalu merasa kayak kaget atau selalu merasa terancam ketika orang lain punya pendapat yang berbeda dengan kita. Sedangkan yang terakhir adalah orang yang paham keduanya akan masuk ke bagian aware. Dia tahu akan dirinya dan dia tahu apa yang diinginkan dan tujuan hidupnya dan apa yang dia cari dari pendapat orang lain, dia sudah tahu semua. Dan ini semua yang kita bisa lakukan adalah sebuah proses yang tadi yang saya bilang, ini adalah sebuah proses tanpa henti. Kita harus paham dari diri kita dan juga keluar. Lalu gimana sih cara achieve itu semua? Gimana caranya kita bisa self-aware internal dan eksternal? Jawabannya adalah mungkin kadang ke diri kita sendiri tuh kita suka nggak ngeh sama alasan dibalik kenapa kita membenci atau kita nggak suka sama hal sesuatu. Kayak misalnya kadang kita selalu bilang kayak gue nggak suka sama kerjaan gue, tapi kita nggak cari tahu apa sih yang penyebabnya kita nggak suka sama pekerjaan kita. Apa yang menyebabkan, apakah lingkungannya, apakah bosnya, apakah pace kerjanya. Ketika kita tahu apa yang kita nggak suka, ketika kita tahu apa yang kita apa yang kita benci gitu, jadi kita tahu ini yang menyebabkan saya nggak suka. Jadi kayak di situ kita bisa mencari tahu apa ya kira-kira solusinya dari kalau misalkan saya nggak suka sama hal ini, apa yang bisa saya perbaiki? Kalau misalkan saya
ada ketakutan-ketakutan yang mungkin kita hadapi, kita cari tahu kenapa kita takut, dan kita ketika kita tahu ketakutan tersebut, kita bisa menelaah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ketakutan-ketakutan tadi gitu. Dengan mencari tahu alasan tadi, dan kita juga berhasil mengidentifikasi masalah. Kita tahu root problemnya, masalah itu kita jadi tahu apa langkah terbaik yang mesti kita ambil. Yang kedua, yang berikutnya adalah ketika kita udah knowledge diri kita udah aware nih sama diri kita, yang kita step berikutnya adalah masuk ke connect. Connect adalah kayak kalau misalnya di menjadi manusia, kita selalu percaya bahwa ketika kita udah tahu, paham diri kita udah mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kita bertemu dengan orang baru, kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, atau bahkan orang-orang yang berpendapat kita, untuk saling berbagi itu apa sih yang bisa kita tingkatkan lagi untuk bisa diri kita, atau bahkan apa yang bisa kita kurangin gitu. Di Connect ini sebenarnya kayak dari menjadi manusia, biasanya kita sering banget mengadakan support group atau kayak talk show dan segala macam untuk bisa ketemu dan saling ngobrol. Kita ketemuin orang-orang yang mungkin belum pernah ketemu untuk saling berbagi gitu. Tapi mungkin dengan keadaan seperti ini agak sedikit susah untuk ketemu banyak orang, dan salah satunya caranya mungkin kita bisa mengadakan dengan acara-acara seperti ini gitu, dan webinar dan segala macam. Dan ketika bertemu orang, mungkin permasalahannya adalah ketika ketemu banyak orang, nggak cuman hal-hal yang baik yang kita temuin, pasti ada hal yang buruknya juga yang kita ketemuin. Kita cenderung membandingkan diri kita ketika kita ketemu orang lain. Dan kayak ketika membandingkan diri tuh, alih-alih kita membuat kita termotivasi, justru kita malah membuat kita semakin tertekan. Bayangin kayak misalkan contohnya kita bayangin kalau kita punya teman yang terus-terusan ngebandingin kita sama orang lain. Kayak orang yang jauh lebih baik dari kita. Semua pencapaian kita tuh kayak selalu dibandingkan dengan orang-orang yang lebih banyak atau lebih baik atau bahkan lebih cepat gitu. Kayak kemenangan-kemenangan kita tuh selalu dibanding-bandingkan. Oh, dia lebih jago, dia lebih ini, dia mah lebih ini, dan segala macam. Itu pasti membuat kita kayak sangat frustasi kan. Maksudnya kayak kita selalu kesel sama orang-orang yang selalu membanding-bandingkan diri kita. Kayak dengan membandingkan dengan orang lain, kita selalu merasa seperti itu. Kayak ngapain sih banding-bandingin segala macam. Nah, sebenarnya kayak sayangnya tuh nggak cuman temen kita yang ngebandingin diri kita, nggak cuman orang lain yang ngebandingin diri kita nggak cuman orang lain yang ngebandingin diri kita dengan orang lain. Diri kita sendiri, kita tuh hampir setiap hari membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kayak selalu ngelihat Instastory A, B, kita selalu kayak secara nggak sadar kita ngebandingin diri kita, wah dia lebih jago ya, wah dia ini. Ini secara nggak sadar ini kita menciptakan sebuah lingkungan yang kalau orang-orang selalu bilang kayak toxic environment. Kita menciptakan sebuah toxic environment untuk diri kita sendiri. Kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terus-menerus sengaja merusak pencapaian yang kita gapai selama ini dengan orang yang melakukannya lebih gitu. Kita mempermalukan diri kita sendiri, kita memperlakukan diri kita sendiri tuh jauh lebih buruk dibandingkan orang lain memperlakukan kita. Tapi kita nggak sadar akan hal itu gitu. Jadi kayak musuh terbesar dari membandingkan-bandingkannya adalah sebenarnya kayak ke diri kita sendiri. Kayak melihat ngelihat orang lain tuh kadang mungkin kayak ketika membandingkan diri atau ngelihat orang lain tuh bisa menjadi motivasi untuk kita. Tapi kadang kayak ini membuat kita memiliki tujuan bisa bikin kita punya tujuan untuk terus berjuang dan bertumbuh. Tapi kalau misalkan kita harus tanya ke diri kita sendiri, apakah dengan membandingkan diri kita sendiri itu justru kita membuat masalah baru atau justru menyelesaikan masalah tersebut ke diri kita gitu. Tapi itu yang masih kita tahu, dan kita nggak bisa merasa termotivasi atau kita nggak bisa berkembang sebagai diri kita sendiri ketika kalau kita merasa selalu tertinggal atau kayak merasa tertekan dengan apa yang kita hadapi selama ini. Oke. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya ada dua output yang bisa terjadi. Yang pertama adalah kita merasa mereka adalah mereka lebih baik daripada kita, atau kita merasa lebih baik daripada mereka. Ini adalah dua output ketika kita membandingkan diri kita. Dan di kedua-keduanya kita akan tetap kalah, dalam arti
ketika outputnya 1 dan 2 membanding-bandingkan itu selalu akan membuat kita kalah, dalam arti kita akan punya output yang buruk gitu. Ketika kita merasa tidak lebih baik dari mereka, kita merasa tertekan, kita selalu merasa gagal, kita merasa nggak bisa apa-apa. Kayak misalkan mereka jauh lebih jago dari kita, dan ini cenderung membuat kita jadi merasa kayak gagal dan segala macam, karena fokusnya kita adalah ke orang lain. Tapi ketika kita merasa jauh lebih hebat dari orang lain, kita cenderung akan merasa sombong. Kita cenderung merasa kalau kita lebih hebat dari mereka orang lain, dan justru kayak kita jadi merasa bahwa kayak mereka mah nggak ada apa-apanya dan segala macam. Ini adalah output yang sangat buruk atau sangat jelek yang bisa didapat ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Jadi ketika membahas self improvement sebenarnya jarang orang selalu ketika membandingkan tuh bisa jadi motivasi dan segala macam. Tapi saya merasa bahwa ketika membandingkan diri itu selalu punya output yang buruk, karena tadi ketika kita jadi merasa lebih hebat dari mereka, kita selalu merasa superior dan justru malah jadi takutnya adalah merendahkan mereka. Jadi kayak coba bayangin, coba teman-teman pikirin kapan terakhir kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Apakah itu justru membuat motivasi kita semakin termotivasi, atau justru kayak sebaliknya, membuat kita merasa positif, atau justru kita jauh merasa lebih buruk dari orang lain tersebut gitu. Jadi kayak sangat gampang sebenarnya kayak untuk kehilangan semangat kalau kita fokus dengan kesuksesan orang lain. Apalagi kalau misalkan kita selalu merasa ngelihat orang lain tuh kayak ternyata kayak mereka tuh kayak melakukan sesuatu gampang banget ya, kok gua susah dan segala macam. Ini adalah kayak proses-proses membandingkan diri yang sangat ujung-ujungnya akan membuat kita semakin buruk atau kayak semakin tidak baik untuk diri kita sendiri. Salah satu hal yang mungkin yang bisa kita lakukan ketika membandingkan diri dengan orang lain adalah dengan bertanya ke diri sendiri sebenarnya. Apa hal-hal yang ketika melihat orang lain, apa sih hal-hal yang maksudnya yang aspek kita bisa perbaiki untuk diri kita sendiri, tapi bukan untuk menunjukkan ke orang lain kalau misalkan kita lebih baik dari mereka. Tapi untuk ke dalam ke diri kita sendiri, ketika melihat orang lain, yang kita lakukan adalah apakah dengan melakukan hal tersebut dapat mengimprove diri kita gitu. Apakah dengan mengurangi hal tersebut dapat mengimprove diri kita gitu. Itu yang selalu yang harus kita tanamkan, harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Karena ketika membandingkan diri ke orang lain tuh kadang kita selalu fokusnya tuh pada hasilnya gitu. Kita nggak ngelihat perjuangan mereka sampai ke titik itu tuh seperti apa. Kita selalu ngelihat hasilnya lebih bagus, dan kita selalu merasa kayak perjuangannya nggak kita lihat. Padahal mungkin kayak mereka melakukan itu dengan berdarah-darah gitu. Mereka melakukan itu dengan sangat-sangat luar biasa usahanya. Belajar tentang hidup juga nggak melulu dari buku atau sekolah sebenarnya. Kayak bahkan kita bisa belajar dari orang lain, dengerin cerita mereka, dengerin orang lain, bahkan dengan nonton film atau dengerin lagu. Kayak kita tuh sekarang tuh jadi Batman, diri kita yang lebih baik adalah si Superman. Kayak di cerita tersebut, sedikit konteks ya, mungkin dari teman-teman yang belum nonton, kayak di situ tuh kayak Batman kayak kasarnya kayak mau balas dendam ke Superman karena dia merasa Superman yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di kotanya waktu itu. Kayak Batman tuh penuh dendam, sedangkan Superman selalu santai dan dia cuma ngingin doang dan segala macam. Sedangkan Batman selalu pengen menunjukkan bahwa dia lebih superior daripada Superman pada waktu itu. Tujuan hidupnya adalah dengan berguna adalah salah satu tujuan hidup yang sebenarnya